Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Bisa tepuk tangan buat Tuhan yang meriah. Haleluya. Saya percaya Saudara hari ini di mana tengah pandemi krisis boleh terus berlangsung, tapi kita yang mau di dalam tuntunan Tuhan setiap hari, kita akan mengalami hal-hal yang ajaib, yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Mari kita lihat sama-sama dalam firman Tuhan dalam Yesaya pasal 54 dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Ada satu janji firman Tuhan yang luar biasa ketika saya merenungkan ayat ini, Saudara. Judul perikopnya adalah Perjanjian Damai dengan Sion. Yesaya 54 ayat 1 sampai yang ke-7. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, tunggu sebentar Saudara ya. Oke. Sabda Tuhan dalam Yesaya 54. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena besar aku mengambil engkau kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan dari Nabi Yesaya di masa yang lalu menggoncang Israel yang dibuang di tempat pembuangan di Babilonia, Saudara. Dan firman Tuhan yang diperkatakan puluhan tahun sebelum itu terjadi digenapi Tuhan. Akhirnya benar Israel masuk ke tanah pembuangan. Dan kemudian dengan cara yang ajaib, Saudara, Tuhan memulihkan mereka, mengembalikan mereka dan menempatkan mereka di tanah perjanjian. Tapi bukan hanya itu, tapi membuat nama mereka harum di antara bangsa-bangsa. Nah, firman Tuhan yang sama hari ini yang kita baca dan kita dengar bersama tetap menggema, tetap hidup sampai hari ini. Mari kita belajar mempercayai apa yang nanti dapat kita tangkap siang hari ini, sehingga seperti firman Tuhan di ayat yang ketiga berkata, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Nah, kasih Tuhan, apa yang bisa merusak yang namanya janji Tuhan dalam hidup kita? Apa yang bisa menggugurkan janji Tuhan dalam hidup kita? Patut kita waspadai, patut kita perangi, dan patut kita singkirkan dalam kehidupan kita. Nah, hari-hari ini saya melihat bagaimana krisis mempengaruhi, memang Saudara, resesi di mana-mana, di bangsa-bangsa ada. Krisis juga membuat yang namanya banyak orang kekurangan, banyak orang kehilangan rumah, banyak orang bahkan meninggal karena COVID-19. Tapi dampak yang berkepanjangan krisis akan menimbulkan yang namanya krisis identitas, Saudara, atau rusaknya gambar diri manusia untuk melihat masa depan, Saudara. Nah, kekasih Tuhan, orang yang mengalami krisis identitas adalah
dia hidupnya penuh dengan keraguan-raguan, hidupnya penuh dengan ketakutan, hidupnya setiap kali menghadapi masalah dia tidak optimis, saudara. Dia orang yang cenderung pesimis dan tidak berani maju. Nah, itu ciri-ciri orang krisis identitas dan ada banyak yang lain. Nah, orang yang memiliki krisis identitas di dalam hidupnya ini mengakibatkan, saudara, seseorang tidak akan bisa, terutama saudara, anak-anak Tuhan tidak akan mampu menangkap janji Tuhan, bertahan dengan janji itu dan mengalami janji itu dalam kehidupannya. Karena ketika kita menangkap, dengar janji Tuhan, dengar firman Tuhan di gereja, dimanapun saudara baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, saudara bukan hanya menangkapnya, saudara menyimpannya di dalam hati, iya, tetapi saudara harus berjuang sampai janji itu menjadi genap dan digenapi dalam hidup kita. Ada begitu banyak orang yang gugur, tidak bisa mengerjakan dengan setia sehingga belum sampai janji itu digenapi, orang sudah bersungut-sungut duluan. Tapi saya percaya saudara dan saya umat Tuhan, dibentuk Tuhan, akan dimampukan untuk setia memegang janji demi janji Tuhan, sehingga kita semua mengalami penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara, kembali ke krisis identitas. Orang yang memiliki krisis identitas, orang itu tidak pernah belajar dari pengalaman hidupnya. Gimana sih Pak orang tidak belajar dari pengalaman hidupnya? Ya, orang itu cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Sekalipun kita tahu saudara, usia bertambah, kita tahu bahwa kita pernah melakukan sebuah kegagalan dan kita mencoba untuk melakukan satu hal dan tahu hal itu pasti berujung buruk atau gagal, tetapi orang itu tetap nekat melakukannya. Nah, itu orang yang tidak belajar dari pengalaman. Kadang kita pernah gagal, terus kemudian kita diperhadapkan dengan masalah yang sama, dan masalah yang sama itu kita tahu kalau aku gini pasti nanti gagal deh. Tetapi tiba-tiba ada juga orang yang nekat untuk mengambil keputusan yang sama dan kemudian dia berakhir dengan keburukan dan kegagalan. Nah, itu salah satu ciri krisis identitas. Yang kedua, orang yang krisis identitas ini juga yang namanya tidak setia atau cenderung pelin-pelan, ya, mudah berubah dalam mengambil keputusan, ya. Jadi artinya gini Bapak Ibu, kalau pas lagi kumpul di gereja, ya, kita haleluya, hal-hal yang rohani yang kita ceritakan, hal-hal tentang pelayanan yang kita ceritakan. Kemudian kalau kumpul di tempat-tempat, ya misalnya di masyarakat atau di tempat-tempat pekerjaan, orang-orang ngomong tentang yang jelek, yang jorok, kita pun ikut di dalamnya. Jadi orang yang krisis identitas dia tidak punya karakter Tuhan di dalam hidupnya. Terus selanjutnya orang krisis identitas ini adalah orang yang tidak mau atau belajar untuk bersaat teduh dan mendengarkan suara roh atau yang disebut suara dalam hati atau dalam hati nuraninya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang ya tidak boleh yang namanya dipengaruhi 100% oleh seseorang. Ya, contoh ya, saya punya mentor, saya punya orang tua rohani, saya punya pembimbing atau mentor dalam rohani. Beberapa bagian dari beliau ini mempengaruhi hidup saya. Tapi saya tidak izinkan semuanya mempengaruhi hidup saya. Tapi saya mengizinkan semua yang dari Yesus Kristus lewat firman Tuhan, saya izinkan masuk dalam hidup saya. Nah, jadi kalau kita meniru orang, jangan meniru 100%, karena orang itu tidak sempurna. Maka orang yang mendengarkan suara roh atau suara hatinya yang dipenuhi firman Tuhan, dia akan bisa mengambil keputusan yang baik. Karena apa? Karena kadang masalah yang kita alami berbeda dengan mentor kita. Masalah yang kita alami Bapak Ibu, masalah Bapak Ibu dan saya berbeda. Saya yang menikah lebih dulu mungkin berbeda dengan Bapak Ibu yang menikah sudah 10 tahun, 20 tahun. Berbeda saudara. Jadi waktu kita mengambil keputusan, mari kita yang namanya memiliki saat teduh sehingga roh dan hati kita yang dekat dengan Roh Kudus itu ketika dia berbicara kita bisa tahu saudara. Jadi jangan biarkan berisiknya keadaan dan kesulitan kemudian membuat kita bingung mengambil pilihan. Nah ini yang sering ditanyakan saudara. Pak saya berdoa kok tidak seperti Bapak ya. Bisa pasti jalan ke sana, bisa pasti yakin ke sini. Kenapa Pak kok saya berdoa tidak dijawab Tuhan? Ya di sini saudara. Di saat teduh kita, ketika kita dekat menyembah Tuhan, koneksi dengan Roh Kudus, kalau kita tenang, kita pasti yakin dipimpin yang di dalam diri kita ini ada Roh Tuhan yang
menyatu dengan roh kita, dan kemudian ada yang berbicara, mungkin bisa ada yang ngalami audible, ada yang ngalami suara hati, ada yang hati nurani, ada yang dituntun, macam-macam saudara. Dan itu kadang kebanyakan orang suaranya tidak didengar karena apa? Karena di luaran terlalu berisik dan fokus kita menuju kepada apa? Masalah, keadaan, kesulitan. Masalahnya sudah diperhadapkan dengan suami kita kemana-mana ya kan, istri kita kemana-mana, kemudian utang di mana-mana, kemudian banyak banget masalah dalam hidup kita. Tapi mari kita belajar agar yang namanya krisis identitas tidak dalam hidup kita. Kita belajar bersaat teduh dan kita mau mendengar apa kata roh kita. Daud mengatakan bahwa aku memuji Tuhan yang memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Nah, kata hati nurani ini juga diterjemahkan dengan hati roh atau batin, saudara. Jadi izinkan hati nurani kita, batin kita untuk mengajari kita dalam saat kita bersaat teduh. Jadi kita akan tahu itulah pimpinan Tuhan hari demi hari dalam hidup kita. Kemudian saya kembali saudara, orang yang mengalami krisis identitas lebih mementingkan atau mendahulukan keinginannya atau kehendaknya sendiri daripada kewajiban atau tanggung jawab. Saudara, saya sadar waktu dulu ya, saya lebih memilih keinginan saya saudara daripada kewajiban. Waktu kita bekerja, waktu kita melayani, nah waktu saya ada sekarang kerja sebagai full timer gereja, ngerasa kayak bener. Bagaimana itu kewajiban saudara yang harus saya penuhi karena tuntutan dalam pelayanan yang diberikan Bapak Gembala dengan keinginan-keinginan saya untuk melayani. Nah, sehingga saya dulu berpikir bahwa keinginan saya harus saya penuhi, ya kan? Karena keinginan saya adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan kadang kewajiban membuat kita bosan, saudara. Tapi salah ternyata, saudara. Orang yang mengedepankan keinginan-keinginan itu ternyata salah satu ciri orang itu krisis identitas. Mari kita belajar memikul tanggung jawab kita, memikul kewajiban kita sekalipun kadang boring atau bosan. Namun juga saudara, mari kita juga belajar yang namanya bisa membedakan yang namanya mana yang itu keinginan atau yang akan kita lakukan atau yang harus kita lakukan. Nah, tanggung jawab dan kewajiban itu adalah apa yang harus kita lakukan. Nah, keinginan kita itu baru belakangan, saudara. Mari kita belajar untuk mengerjakan tanggung jawab kita sehingga kita tidak digerogoti oleh krisis identitas. Yang terakhir, ciri orang yang di dalam dirinya mengalami krisis identitas adalah orang yang selalu menyenangkan manusia atau berorientasi pada kesenangan manusia. Tidak salah kita menyenangkan manusia, tapi waktu kita terus-menerus menyenangkan manusia, maka ingat Bapak Ibu, kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang, betul? Kita nggak bisa menyenangkan hati bos kita terus, kita nggak bisa menyenangkan hati hamba-hamba Tuhan terus, kita nggak bisa menyenangkan suami kita atau istri kita terus, anak-anak kita nggak bisa, saudara. Kita terbatas, dan mari kita menyadari ini sehingga kita terhindar dari jurang krisis identitas. Karena krisis identitas membuat rusak intimasi hubungan dengan Tuhan. Disadari atau tidak disadari, keintiman yang hilang membuat perkenanan Tuhan menjauh dari hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengembang, keluargamu ingin mengembang, bertumbuh, diberkati, mengalami terobosan, pekerjaan saudara, bisnis saudara ingin mengembang, pelayanan-pelayanan kita ingin mengembang, studi saudara ingin mengembang. Mari kita lihat, mari kita belajar untuk intim dengan Tuhan. Dari ayat-ayat ini tadi, bagaimana pesan firman Tuhan melalui Nabi Yesaya yang pertama, ada dua hal yang saya bagikan, saudara. Yang pertama adalah, mari kita hidup dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Mari kita hidup dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita belajar menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Nah, Pak, apa sih pemuji dan penyembah Tuhan? Apakah seperti worship leader, singer, dan pemain musik yang berdiri di sini? Ya, salah satunya demikian. Tetapi hidup bukan hanya berdiri di atas altar ini, saudara, ya kan? Sebentar kita pulang dari gereja, hidup kita tetap sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Kita bertemu dengan suami, istri, anak-anak kita tetap penyembah, memuji dan menyembah Tuhan. Kita bertemu besok bekerja pun sama, saudara. Dan Tuhan ingin kita menjadi, hidup kita penuh dengan pujian dan penyembahan. Dikatakan dalam ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah
Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lompat ke ayat 4-7 dikatakan saudara, ayat 4-7 di situ itu dijelaskan saudara. Tadi kita sudah baca sama-sama. Nah, kita persingkat saja. Itu dijelaskan, itu perikop tentang yang namanya pemulihan, pujian, penyembahan yang digambarkan dengan hubungan suami dan istri. Nah, mari saya jelaskan saudara. Dikatakan bahwa aku akan menyingkirkan malu dan aib keremajaanmu dan malu kejandaanmu. Artinya apa saudara? Waktu Israel ya disebut remaja, dia belum istilahnya menikah, memiliki hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta. Nah, itu adalah orang yang mereka adalah budak-budak di Mesir, saudara. Mereka sudah menanggung malu, mereka sudah ternoda karena mereka adalah budak. Tapi waktu mereka bertemu Tuhan, ya dipimpin Musa keluar dari tanah Mesir, mereka menjadi miliknya Tuhan. Istilahnya menjadi istrinya Tuhan. Dan malu itu telah ditebus, saudara. Seorang budak dijadikan orang merdeka. Namun kemudian ketika Israel menyeleweng, ya mereka menyembah berhala, kemudian mereka dibuang ke Babel. Mereka digambarkan menjadi janda. Dan kemudian dikatakan hanya seketika lamanya aku meninggalkan engkau. Tapi kemudian Tuhan menebus. Percaya saudara, apapun yang saudara alami hari-hari ini sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ada seketika waktu yang diizinkan Tuhan, yaitu untuk membentuk kita. Tapi waktunya tiba, Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan tolong saudara dan saya untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Maka saudara, dikatakan bahwa orang yang bersorak-sorai adalah orang yang digambarkan dengan orang yang hidupnya dipenuhi dengan sukacita ilahi. Orang yang memuji dan menyembah Tuhan, kalau dia tidak dipenuhi dengan sukacita ilahi, dia tidak akan bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan totalitas, saudara. Bukan bahagia saudara ya, tapi sukacita dari Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan akan membuat kita bersemangat. Pada waktu kita terpuruk penuh beban permasalahan, ada sukacita ilahi sehingga kita bisa dikatakan bersorak-sorai. Bahkan ketika kita sedang mengalami yang namanya mandul, maaf ya, mengalami mandul atau tidak produktif, atau tidak bisa ngapa-ngapain, cuma gini-gini aja, hidupku masih seperti ini. Tapi hari itu Tuhan sedang mengerjakan janjinya. Lewat apa? Sukacita ilahi. Mari kita menjadi orang yang bersukacita karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah saudara, suatu kali saudara saya ketemu ya seorang pria saudara, bukan teman dekat, kenalan ya nggak begitu dekat, baru kenal ya. Kemudian waktu ketemu dia tiba-tiba langsung, Mas, dia ngomong langsung serius saudara. Mas pernah, waktu Mas sudah menikah atau Mas? Dia bilang, Mas sudah menikah, sudah. Berapa tahun? 4 hampir 5 tahun. Terus kemudian dia tanya, Mas, setelah Mas menikah pernah nggak Mas suka sama wanita lain? Maksud lo, saya bilang. Langsung, saya bilang, saya enggak jawab saudara, saya diam. Kemudian saya lihat dia lagi, maksud saya begini loh Mas. Dia cerita, apakah Mas pernah yang namanya berselingkuh? Apakah Mas pernah yang namanya jajan di luar, maaf ya, berhubungan dengan PSK? Dia langsung bilang gitu, padahal nggak begitu dekat saudara. Saya lihat dia, saya tatap dia, saya nggak pernah Mas. Dia langsung bilang, saya pernah. Dia bilang, saya pernah Mas. Berapa kali ya, saya nggak tanya berapa kali. Dia bilang sendiri, saya melakukannya banyak, sering. Nah, saya langsung tanya, kenapa Mas melakukan itu semua? Akhirnya ujungnya jawabannya adalah karena dia kecewa kepada istrinya. Dia kecewa kepada perlakuan istrinya, membuat dia berubah sikap setia. Identitasnya sebagai seorang suami yang berjanji dalam pernikahan hancur dan meninggalkan pasangannya sekalipun tidak diketahui pasangannya, saudara. Dan kemudian dia berkata dengan terang-terangan, saudara. Saya kaget karena tanpa tedeng aling-aling, saudara. Anak saya sudah kecewa berat sama dia. Saya langsung berkata, wah kesempatan nih ya. Nah, dia tanya saudara, Mas
kenapa kok mas nggak anu seperti apa istri mas seperti malaikat katanya? Enggak juga, sama. Di mana-mana pernikahan sama mas. Tapi percayalah, saya belajar berkomitmen memegang janji pernikahan. Sekalipun itu menyakitkan, sekalipun itu menyulitkan, sekalipun tidak enak, saya memegang perjanjian pernikahan itu. Saudara, kemudian dia berhenti berkata-kata, dan saya berkata, kalau kita kecewa dengan pasangan kita, sudah pasti kita akan lari mencari obat dari kekecewaan kita. Tapi kalau sebaliknya kita berusaha menyelesaikan masalah apa yang kita hadapi, yaitu dengan istri atau suami kita, maka jawabannya ada di situ. Saya bersaksi kepada dia, dulu ya istri saya sama, saya pun juga punya kelemahan. Tapi sekarang saya berkata, kami terbuka dengan keadaan itu. Kami terbuka. Bukan hanya terbuka dalam masalah ya ini dan itu sudah, tapi semua kami belajar terbuka. Sehingga hidup kami lebih enak menjalaninya. Nah, saudara, dengan kata terbuka, karena rupa-rupanya ada banyak hal yang disembunyikannya dari istrinya. Saudara, kembali ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Penyembahan bukan hanya soal lagu, saudara. Penyembahan bukan cuma soal alat musik. Penyembahan bukan cuma soal kita menyanyi lagu apa. Tapi penyembahan adalah waktu kita sepakat, saudara, dengan Tuhan. Waktu nyanyi, saudara, kita sepakat dengan lagu yang pasti dibuat lirik-liriknya, syairnya kan sesuai firman Tuhan ya. Sekalipun dikatakan itu bukan firman Tuhan ya, itu tafsiran firman Tuhan. Tapi lirik-liriknya disesuaikan dengan firman Tuhan. Nah, waktu lagu itu kita berusaha sepakat dengan lagu ketika menyembah. Waktu kita datang ke gereja, masuk ke gereja, saudara, hati kita yang sedang terluka ya, pikiran kita yang sedang berkecamuk di mana-mana, kemana-mana, kita sepakat waktu lagu itu berkata, Tuhan Engkau baik, kasih setiamu tidak pernah berubah. Kita sepakat, maka kita akan mulai masuk tenggelam. Tapi berbeda waktu kita masih mikir, Engkau baik, baiknya di mana? Ya, anakku tidak naik kelas, anakku dipanggil di BP, istriku tidak tahu kemana, suamiku pergi sama siapa, pelayananku hancur Tuhan, baik dari mana? Ketika kita nggak sepakat dengan lagu itu, maka kita akan mengalami krisis, saudara, dalam identitas kita. Dan mari kita belajar membangun pujian penyembahan. Kita sepakat dengan lagu itu, bahwa lagu itu adalah dari firman Tuhan yang diambil teksnya, kemudian jadi syair dan lirik, dan kemudian lagu itu kita sepakat untuk kita. Nah, ketika kita sepakatnya itu, ya, yang rasanya sakit hati dipaksa nyembah Tuhan gitu, saudara, itulah yang namanya korban, saudara. Ya kan? Korban itu selalu menyiksa, menyakiti diri kita. Tapi bukan menyakiti yang tujuannya merusak, saudara, tapi menyakiti dengan tujuan mengubah kehidupan kita. Nah, kasih Tuhan, kalau itu di gereja, tapi bagaimana kalau dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat perempuan Samaria, saudara. Perempuan Samaria ya, di dalam Yohanes, saudara, Injil Yohanes pasal yang keempat, bagaimana perempuan yang disebut sebagai orang yang namanya PSK atau pelacur, maaf ya saudara, itu orang yang justru dibukakan kebenaran oleh Tuhan tentang pujian dan penyembahan. Hubungannya apa coba saudara? Ya kan? Aneh saudara. Tapi Tuhan katakan bahwa dulu di gunung ini kalian menyembah, tetapi waktunya tiba kalian akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan sedang berbicara bukan dengan orang yang suci, bukan dengan orang yang kudus, tapi Tuhan berbicara dengan orang yang najis, yang hidup pernah tinggal dengan 5 orang pria dan bukan suaminya semua. Dan hari itu dia masih tinggal dengan seorang suami yang juga bukan suaminya. Saudara, saya kadang gak habis pikir maunya Tuhan. Tapi waktu saya baca berulang-ulang ayat ini, saudara, perempuan Samaria itu tahu betul ya, bagaimana hubungan, maaf kata seks, saudara, intimasi antara seorang pria dan wanita. Dia tahu bagaimana hubungan intim itu kayak apa. Tapi keintiman itu dirubah dia tanpa, karena dia dalam dosa, saudara, dia melakukan itu karena dia belum mengalami kasih karunia Tuhan. Sehingga dia melakukan itu dan keintiman itu dibuat di dalam keberdosaan. Tapi saudara, ketika ayat itu firman Tuhan datang kepadanya
dia bertemu dengan Mesias, dengan Kristus, dan dia diajar tentang pujian penyembahan, dia hidupnya langsung berubah, saudara. Bayangkan, saudara, seorang wanita, ya saudara, PSK, pelacur, ketika dia dijamah Tuhan, saudara, hidupnya langsung mengembang. Jadi apa, saudara? Penginjil wanita pertama di Samaria. Dia memenangkan kota kampung itu dengan berkata, ada Mesias, ada Kristus yang sudah datang. Maka berbondong-bondong orang itu datang kepada Tuhan. Saudara, inilah satu kuasa yang ajaib, saudara. Ketika kita bergerak di dalam kuasa pujian penyembahan, saudara, maka Alkitab dikatakan, saudara, ya firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan melapangkan yang namanya kemah kita, saudara. Kita akan yang namanya membentangkan tenda kita. Kita akan hidup di dalam yang namanya lawatan Tuhan setiap hari. Nah, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kuncinya apa, saudara? Yang kita rasakan apa? Ketenangan, saudara. Ketika kita tenang, gak peduli. Ada kesaksian, saudara, seorang teolog, saudara, seorang hamba Tuhan tapi senang yang di dunia akademis. Dia berkata begini, kalau orang itu, hamba Tuhan itu senangannya memuji dan menyembah Tuhan deh. Tapi tiba-tiba suatu kali waktu dia memuji dan menyembah Tuhan, tiba-tiba terjadi musibah, saudara. Waktu dia masih berdoa memuji menyembah Tuhan, terjadi musibah dan bangunan di mana dia berdoa itu hancur dan hamba Tuhan ini mati dan menjadi cibiran banyak orang, saudara. Bagaimana mungkin orang memuji dan menyembah Tuhan kok mengalami kematian, saudara? Tapi kalau saudara mau tahu, saudara, saya yakin hamba Tuhan ini penuh dengan ketenangan. Dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sekalipun kematian menjemput dia, tetapi dia tetap tenang bersama hadirat Tuhan. Kalau saudara nggak percaya, saudara boleh datang ke rumah sakit di ICU, ya. Terus lihat mereka yang terbaring tidak berdaya, kemudian meninggal dengan tenang, ya. Mereka mengalami ketenangan bersama dengan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, itulah pujian penyembahan. Orang yang hidupnya terbuka dengan Tuhan, sehingga keluarnya apa? Sukacita. Keluarnya apa? Ucapan syukur. Keluarnya apa? Pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Masalah boleh ada, kesulitan boleh ada, tetapi orang yang punya sukacita ilahi, saudara. Dompet boleh tipis, saudara, ya, nggak ada isinya. Tapi waktu kita punya sukacita, kita akan tetap tersenyum sekalipun kita nggak punya apa-apa. Beda sama orang di luaran, ya. Dompet tebal sukacita, dompet tipis merana, ya kan? Mari kita mengubah pola hidup kita. Karena ini penyembahan. Apa tujuannya penyembahan itu, saudara? Penyembahan membuat kita hidup ditonton banyak orang. Kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Seperti Abraham. Dia menyembah Tuhan, saudara, dan kemudian penyembahan membuat dia diubah oleh Tuhan. Ia diberkati luar biasa, sehingga ia hidup di tengah-tengah orang Mesir, di sekitar Mesir. Orang Mesir gak diberkati, tapi dia diberkati. Dia tinggal di tanah Kanaan, dia diberkati. Orang Kanaan kekeringan. Sama seperti tadi yang disampaikan sama Bapak Pendeta Naftali. Ishak menabur di tanah dalam keadaan yang kering, tapi Ishak diberkati luar biasa. Tapi orang lain tidak. Kenapa, saudara? Karena hidup Ishak bergantung menyembah Tuhan. Nah, saudara, mari kita menjadi pemuji dan menyembah Tuhan. Belajar dari waktu kita datang ke gereja dulu, ya. Waktu kita nyembah Tuhan, kita lepaskan semuanya. Udah, enggak usah mikir banyak. Mari kita belajar dilawat Tuhan. Di mana hadirat Tuhan ada, maka saya percaya kesembuhan terjadi. Amin. Pemulihan terjadi. Saudara yang kekurangan diberkati Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir, yang kedua adalah mari kita yang namanya mengokohkan, ya, kemah kita, mengokohkan yang namanya hidup kita dengan cara memiliki kapasitas iman yang berkualitas. Belajar untuk memiliki kapasitas iman yang berkualitas, saudara. Di ayat yang sebentar, saudara. Di ayat yang di ayat yang kedua, di bagian yang terakhir, pancangkanlah kokoh patok-patokmu.
Tuhan ingin kita memancangkan kokoh patok kita dari kata yang artinya menguatkan, berani, teguh, atau menopang, saudara. Jadi kata kasak atau yang disebut memancangkan dengan kokoh ini artinya adalah menopang, saudara. Artinya menopang. Apa yang menopang hidup kita? Tuhan, saudara. Ya, Tuhan yang menopang hidup kita. Tapi gimana cara kerja Tuhan menopang hidup kita? Ya, Tuhan memberikan hidupnya mati di atas kayu salib. Ya, Dia dipaku di atas kayu salib, Dia mati. Dia memberikan anugerah keselamatan kepada kita, saudara. Nah, kata anugerah itu artinya, saudara, selain ya grace, pemberian hadiah, tapi anugerah itu artinya adalah bukti Tuhan juga memberikan kuasanya, tapi Tuhan juga memberikan yang namanya sifatnya, saudara, atau karakternya, atau yang disebut hidupnya sendiri. Tuhan memberikan hidupnya sendiri agar menopang hidup kita. Nah, menarik sekali kata kasak ini, saudara, yang artinya menopang. Nah, seseorang bisa naik dengan cepat, bisnis saudara bisa meroket, set, gitu. Toko saudara bisa laris, set, ya kan? Studi saudara bisa set, ranking 1, juara. Pelayanan kita bisa set, naik. Keluarga kita bisa naik. Karena apa, saudara? Karena kita punya keahlian. Karena kita punya karunia, kita multi talent, kita serba bisa, kita punya yang namanya kemampuan. Maka akan membuat kita naik. Tetapi waktu kita naik, saudara, kita nggak akan bisa berkembang lagi, bahkan bisa hancur, turun, total drop out. Karena apa? Nggak ada yang menopang. Nah, apa yang menopang, saudara? Nah, ternyata dalam bahasa Yunani, kata menopang ini dipakai dengan kata yang sama, dengan kata yang diterjemahkan dengan karakter, saudara. Karakter itulah yang menopang kehidupan kita. Karakter itulah yang membuat kita kokoh, bisa menikmati puncak demi puncak demi puncak yang disediakan Tuhan. Saudara, saya pernah naik gunung, saudara. Salah satu gunung ya, di tanah Jawa. Bukitnya ada sekitar 6 atau 8, saya agak lupa, udah sering naik tapi saya nggak ngitung. Nah, setiap menaiki bukit itu saya pikir puncak, saudara. Ternyata bukan pada waktu awal saya mendaki. Kemudian saya naik lagi, ternyata bukan puncak. Dan sampai di titik ujung terakhir, sampai ke puncak, baru kita merasakan sebuah kelegaan besar, sukacita. Kemudian tentu saja saudara foto-foto, ya kan, foto-foto. Nah, tapi banyak puncak yang Tuhan sediakan untuk kita raih. Maka firman Tuhan ini berkata, sebab engkau akan mengambang ke kanan dan ke kiri. Hari ini kalau saudara punya keluarga dalam keadaan sudah baik, Tuhan ingin lebih baik, amin. Studimu udah baik, Tuhan ingin lebih baik, saudara. Pekerjaan kita udah baik, bisnis kita udah baik, Tuhan ingin lebih baik. Mari kita alami kasih karunia dan perkenanan Tuhan ini, saudara. Sehingga kita boleh belajar dari karakter Yesus, karakter Tuhan kita. Sehingga kita boleh makin kokoh ditopang oleh anugerah Tuhan. Nah, kata menopang atau karakter dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata hypostasis atau hypostasis, yang artinya bahwa sebuah keadaan, ya, di mana keadaan itu tidak akan tetap bertahan kalau tidak ada hal itu atau penyangganya. Nah, karakter adalah penyangga atau pilar yang menyangga sebuah bangunan sehingga bangunan itu tetap berdiri. Amsal 20 ayat 28 mengatakan, kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Ini huruf kecil semua. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Jadi seorang raja yang pingin tahtanya langgeng, tahtanya awet, dipakai Tuhan luar biasa, kasih, kesetiaan yang menopang tahtanya. Sama dengan pekerjaan kita, saudara. Kasih Tuhan yang menopang pekerjaan kita. Kemudian kasih Tuhan yang menopang pelayanan-pelayanan kita. Sehingga kita boleh makin bertahan, bahkan diperluas oleh Tuhan. Nah, saya kembali saudara melihat Daud, saudara. Mari kita lihat Daud, saudara. Daud ini, yuk kita lihat dulu ayatnya. Mari kita menuju ke 1 Samuel. 1 Samuel, biar pasti firman Tuhan. 1 Samuel ayat 17. Ayat 17 juga, langsung aja biar dipercepat.
1 Samuel 17 ayat 17. Ini cerita tentang Daud menuju medan pertempuran bertemu dengan Goliat. Daud bertemu dengan Goliat. Dia ada di medan pertempuran. Ayat 17 berkata, Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva, dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakakmu selamat dan bawalah pulang sesuatu tanda dari mereka. Nah, saudara, pagi-pagi hari saudara, saya tidak bawa mahkota, tapi saya bawa ini. Ini anggap aja yang namanya rantang, saudara ya. Bagaimana Daud membawa rantang makanan buat kakak-kakaknya. Dia setia dengan rantang ini, saudara. Dia setia dengan sebuah rantang, ya mungkin besar. Zaman dulu tidak ada rantang, pakai kain dari kulit dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia setia, pagi-pagi dia bawa ini untuk kakak-kakaknya. Bayangkan kalau Daud yang muda itu tidak mau bawa rantang, saudara, ya kan? Dia nggak mau bawa rantang, nggak mau bawa makanan buat kakaknya. Gah, aku mbok kon ngangon wedhus wis sithik, ra mbok percaya, wis mleh mutu, ya kan? Ngapain aku antar makanan? Saudara, dia tidak akan berjumpa dengan sebuah kesempatan di medan pertempuran di mana tidak ada satu orang pun yang berani menghadapi seorang bernama Goliat. Dan hanya dia yang maju berani. Tapi dimulai dari dia dengan rendah hati, saudara. Membawa rantang yang remeh. Bayangkan saudara sekarang, orang yang hanya membawa makanan itu, saudara, itu hanya babu dan kacung, saudara. Maaf ya saudara. Tetapi bayangkan babu dan kacung hari itu diangkat Tuhan, ya, menjadi orang yang begitu berkuasa dengan mengalahkan Goliat. Artinya apa saudara? Ada banyak tanggung jawab, kewajiban yang harus kita pikul hari-hari ini, saudara. Dimulai dari hal-hal yang kecil, saudara, yang sekolah saudara harus belajar, bangun pagi, itu merepotkan, menyampaikan, capek, saudara, kerjakan, saudara. Kita yang bekerja dimulai dari nol, saudara, karyawan biasa. Kita yang melayani, saudara, dimulai dari bawah. Kita yang buka bisnis, dimulai dari nol, dari kecil. Lakukan dengan setia tanggung jawab itu. Dan waktunya tiba, saudara, kita akan bertemu dengan konflik. Nah, untuk mengasah menajamkan karakter, saudara, Tuhan akan menghadapkan kita dengan masalah atau konflik. Jangan hindari konflik. Dalam rumah tangga jangan hindari, jangan diam. Selesaikan konflik suami dan istri. Ketika kita menyelesaikan, ada berkat besar menanti di sana. Tapi kalau kita diam, kita akan sama, saudara, dengan tadi seorang yang cerita kepada saya. Saudara, waktu kita sama, waktu kita di sekolah pun sama, saudara. Ya, saya punya kesaksian, saudara. Waktu saya disekolahkan Pak Markus, saudara. Wah, ini ajaib buat saya, ajaib. Saya datang, ya saya malas, tidak mau datang, saudara. Dengan ogah-ogahan saya datang ke Tawangmangu sana. Dan itu hari yang namanya pertama kali STT itu ibadah pembukaan perkuliahan baru. Nah, saya mau datang juga malas. Saya mau datang juga malas, karena saya harus di asrama, saudara. Itu yang bayangan saya sulit, saya nggak mau di asrama. Nah, tapi tiba-tiba ada lagu pujian, ya toh. Bentangkan tenda kediamanku, ya, engkau akan mengembang ke kanan dan kiri. Saya nyanyi lagu itu aja ke sana. Jadi 1,5 jam saya naik motor sampai ke sana, saya nyanyi lagu itu, saudara. Saya nyanyikan lagu itu sampai selesai. Sampai di sana, saudara, firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan itu sama persis ayatnya dengan itu, saudara. Saya tambah kuat semangat, saudara. Saya tahu saya dapat apa, saudara. Dari itu saya menyadari paling dapatnya gini-gini. Tapi saudara, sejak hari itu, saudara, wah, luar biasa. Hal-hal yang ajaib luar biasa disingkapkan. Di tempat itu, saudara, yang saya bayangkan, saudara, hanya sekedar di asrama, nanti jam 5 bangun doa, terus bersih-bersih, mandi, ya kan. Kemudian saya harus sekolah, nanti lagi malam belajar, tidur, dan itu terus muter. Tapi apa yang saya bayang, saya mau dengar suara Tuhan. Saya mau bangun hidup saya dengan Tuhan. Justru Tuhan mempercayakan saya pelayanan di sana, saudara. Saya ditambahkan pelayanan di sana. Saudara boleh cek di sana. Saya di sana itu kayak staff, saudara, enggak kayak mahasiswa. Bahkan, saudara, akhirnya semua orang bisa menghargai, menghormati saya. Orang mau panggil saya aja bos, sungkan. Karena apa, saudara? Karena Tuhan membentuk hidup saya dengan baik di sana. Karena semua
semua karena apa, saudara? Karena saya belajar mengembangkan kapasitas. Saudara, di sana saya ngalami banyak hal. Saudara. Saya jadi ketua mahasiswa itu 2 kali, saudara. 2 periode itu satu-satunya mungkin cuma saya sampai hari ini. Tapi bukan itu saja, banyak hal yang Tuhan percayakan. Tuhan tambahkan kecerdasan, Tuhan tambahkan ini dan itu, Tuhan tambahkan pelayanan. Bahkan kami bisa pelayanan ke penjara, kami bisa menginjili orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan amazing, saudara. Dan itu ajaib buat saya. Di sebuah tempat yang saya pikir akan mengurung saya, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa 4 tahun. Tapi justru saya hari ini, jujur saya bangga, saudara, saya senang. Dan saya senang memberi hidup saya untuk sekolah itu. Karena semua, karena siapa? Karena Tuhan, saudara. Karena Tuhan yang menopang itu. Ketika kita mengambil tanggung jawab kita dalam bekerja, sekalipun ada konflik, disitulah Tuhan akan membuat keajaiban dalam hidup kita. Waktu kita bisa menyelesaikan konflik demi konflik, di situ ada berkat Tuhan menanti. Waktu kita bisa menyelesaikan masalah, saudara diperhadapkan dengan mungkin deal dengan bisnis yang besar, nggak punya modal, semua orang nggak berani, saudara satu-satunya orang berani, dan ternyata itu hanya ujian deal, saudara. Bisnis saudara jadi besar, karena ada Tuhan yang menopang. Kalau kita berani jalan dengan Tuhan dan kita kerjakan tanggung jawab kita, saudara, mahkota menanti. Seperti Daud mendapat mahkota dari dia belajar merendahkan diri, memikul, membawa rantangnya pagi hari itu, saudara. Sama seperti Esther, bagaimana dia menggenapi nubuatan Nabi Yesaya 54 ini. Esther seorang wanita yatim piatu, harapan hidupnya enggak ada, saudara. Dia mau bercita-cita seperti apa orang-orang yang yatim piatu dan orang buangan, enggak ada masa depan. Tetapi ketika dia mau nurut Mordekai, saudara, yang dipimpin Tuhan, dia hidup dalam ketaatan. Saya enggak bawa alat kosmetik, bukan rantang, saudara. Esther kemudian masuk seleksi menjadi ratu dari Ahasiweros. Dia hanya modal alat make up, saudara, ya. Dan kemudian yang membawa dia menuju istana raja, menjadi ratu yang memimpin bangsa-bangsa. Hanya alat sederhana yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tapi dengan alat yang sederhana itu, Tuhan akan rubah menjadi keajaiban yang luar biasa. Mari kita, saudara, berfokus bukan dengan hidup kita. Berfokus kepada Tuhan akan mengembangkan pekerjaannya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Kalau kita berorientasi untuk keselamatan jiwa-jiwa, Alkitab katakan hidup kita akan menjadi tontonan banyak orang, saudara. Kita akan dipertontonkan Tuhan kepada banyak orang. Nah, saat itulah kita akan mengalami apa kita mengembang atau tidak. Saudara yang mungkin karyawan biasa ditonton bos saudara. Saudara yang sudah bos ditonton orang lain yang lebih besar, mungkin ditonton Pak Presiden, saudara. Kita yang melayani ditonton orang yang lebih tinggi lagi dan lain sebagainya. Saudara, kita ini menjadi tontonan. Ketika kita salah melangkah, maka kita tidak akan terima berkat, tapi kita akan mengalami kemunduran. Tapi mari, saudara, konflik kita hadapi. Amin. Siapa yang setuju mau menghadapi konflik? Angkat tangannya, saudara. Angkat tangan, saudara. Bapak Ibu, berani menghadapi konflik? Amin. Amin. Karena di balik konflik pasti ada otoritas yang menanti. Kalau nggak percaya, tanya, saudara, yang mungkin dari Bapak Ibu saudara yang kerja sebagai polisi atau tentara. Di balik kenaikan jabatan ada tantangan yang besar. Kenaikan pangkat pasti ada ujian yang besar. Tapi semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan akan memperluas kita, amin. Tuhan akan memperluas hidup kita. Kita akan mengembang ke kanan dan ke kiri, sehingga lewat itu semua kita menjadi tontonan banyak orang. Saudara mungkin berpikir bahwa waktu kita bersaksi, kita nggak berani menginjil, saudara. Ya, memang panggilan kita untuk memberitakan Injil, saudara. Tapi sebenarnya memberitakan Injil bisa lewat hidup kita. Ketika kita menjadi tontonan banyak orang. Ketika menjadi tontonan banyak orang, orang akan melihat, ya, orang ini kok diberkati banget ya. Kok yang lain gak jatuh, dia tetap bangkit berdiri. Wah, pasti ini anak Tuhan.